Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dra Yusra DMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai tugas yang diberikan oleh ibu kita, yaitu menulis makalah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya yang berdiri atas saya, Halimah dengan NIM A1A222033, Vina Ayuniswari dengan NIM A1A222 071, Maulida Ninda Anggraini dengan NIM A1A22011 dan Rival Azili dengan NIM A1A222053. Marilah kita akan memasuki ke materi yang pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan makalah. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, tugas akademik maupun tugas non-akademik. Makalah dibuat untuk melaporkan atau menguraikan dari hasil penelitian yang ditulis atau yang dikerjakan. Untuk menulis makalah, penulis harus menilai riset dahulu untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan baik. Menurut Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyusun makalah harus mengikuti aturan seperti membuat bagian yang terstruktur seperti judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil analisis, dan diskusi serta referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Ninda Anggraini dengan NIM A1A22011. Saya di sini akan menelusuri dan menganalisis teks makalah. Menelusuri model makalah. Makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua adalah makalah induktif. Makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif, berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga adalah makalah campuran. Ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris, penggabungan antara makalah. Berdasarkan 6 kategori subjek rumusan makalah yang berupa sebagai berikut. Yang pertama ada makalah ilmiah, merupakan makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Yang kedua adalah makalah kerja, merupakan makalah dengan kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seseorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis. Makalah selanjutnya adalah makalah kajian, adalah salah satu istilah yang digunakan untuk karya tulis ilmiah yang berupa saran pemecahan suatu masalah yang sedang kontroversial tanpa adanya maksud untuk dibaca dalam suatu seminar. Selanjutnya adalah makalah posisi, adalah makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang berfungsi sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Selanjutnya adalah makalah analisis. Makalah analisis adalah jenis makalah yang objektif empiris. Adapun sumber data yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang didapat dari penemuan, percobaan, dan juga pengamatan yang sudah dilakukan. Yang terakhir adalah makalah tanggapan. Makalah tanggapan adalah makalah yang seringkali dijadikan sebagai tugas mata kuliah untuk mahasiswa yang berisi reaksi terhadap suatu bacaan. Materi selanjutnya itu adalah menganalisis setiap tahapan makalah. Yang pertama itu adalah cover. Analisis makalah diawali dengan sebuah halaman judul. Bagian atas terdapat jenis tugas, yaitu makalah. Kemudian judulnya adalah dengan kata analisis, logo kampus, nama dosen, nama mahasiswa serta NIM, program studi, fakultas, nama kampus, dan tahun pembuatan makalah. Yang kedua itu adalah kata pengantar. Di sini penyusun mengungkapkan rasa terima kasih atas selesainya tugas tersebut. Penulis juga menyatakan harapan, juga menyadari kekurangan dari isi makalah
serta mengharapkan kritik atau saran dari pembaca. Yang ketiga ada daftar isi, berisi daftar yang berupa halaman. Yang keempat adalah bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang ketiga ada bab 2, pembahasan, berisi pembahasan atau uraian materi makalah yang telah dibuat. Selanjutnya ada bab 3, yaitu kesimpulan. Meski singkat, pembahasan masih harus disimpulkan. Diambil poin-poin pentingnya dalam sebuah halaman. Bab 3 yaitu kesimpulan. Yang ketujuh adalah daftar pustaka, berisi sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan makalah tersebut, baik itu dari artikel, jurnal, buku, ataupun wawancara. Menganalisis formulasi bahasa pada makalah. A. Bentuk kalimat pasif. B. Bertolak dari objek, meminimalkan atau meniadakan subjektivitas. C. Bahasa terutama difungsikan untuk mendefinisikan konsep, mendeskripsikan, menformulasi dugaan, menjelaskan sesuatu, menginterpretasikan fenomena tertentu, dan menalar. D. Tidak emotif dan tidak dogmatis. E. Bahasa yang digunakan logis, lugas, dan lebih mengutamakan makna denotatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Ayuniswari dengan NIM A1A222071 akan melanjutkan materi mengenai manfaat pembuatan makalah. Manfaat pembuatan makalah yang pertama yaitu dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari untuk membuat makalah selanjutnya. Yang kedua, belajar berpikir sistematis. Yang ketiga, mengasah kemampuan menulis. Yang keempat, belajar memahami masalah dan dapat mencari solusinya. Yang kelima, semakin banyak pengetahuan dan tahu banyak mengenai pembelajaran makalah dan dapat mengaplikasikannya pada pembuatan makalah yang selanjutnya. Yang keenam, menjadi lebih kritis saat melihat suatu permasalahan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu penyajian atau presentasi makalah. Pengertian presentasi adalah penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta atau suatu kegiatan berbicara di depan publik atau audiens atau hadirin dalam rangka mengajukan suatu ide untuk mendapatkan pemahaman dan kesepakatan bersama. Jenis-jenis presentasi yang pertama yaitu presentasi dadakan atau impromptu, dilakukan secara dadakan. Yang kedua, presentasi naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan. Yang keempat, presentasi extempore. Teknik-teknik presentasi. Yang pertama, memilih tema desain yang relevan. Yang kedua, hindari sajian teks yang panjang. Yang ketiga, alur yang teratur. Yang keempat, berikan multimedia yang relevan. Yang kelima, satu slide berisi satu pesan atau satu inti materi dari materi tersebut. Yang keenam, perhatikan karakter hurufnya dan ukuran hurufnya. Sedangkan ada jenis-jenis presentasi yang lainnya yaitu oral presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung kepada audiens, dan yang kedua visual presentasi yang menggunakan tampilan. Membangun teks makalah. Cara mengevaluasi dan mengonstruksi teks makalah. Yang pertama, membaca teks dengan aktif. Cara ini bisa dilakukan dengan yang pertama, mengakrabkan diri dengan aturan yang ditentukan penerbit. Yang kedua, baca artikel dengan cepat untuk memahami struktur besarnya. Yang ketiga, baca artikel satu kali lagi. Setelah melakukan pembacaan cepat, baca kembali artikel dari awal sampai akhir untuk memahami nuansanya. Yang keempat, mulailah membaca catatan. Kemudian, mengevaluasi makalah. Yang pertama, tentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian. Yang kedua, evaluasi daftar referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis.
Yang ketiga, perhatikan cara penulis menampilkan data dan hasil penelitiannya. Yang keempat, evaluasi bukti dan analisis non-saintifik yang diberikan penulis. Yang kelima, nilai gaya penulis artikel meski artikel tersebut ditunjukkan untuk audiens yang spesifik. 3. Membuat ulasan. 1. Buat kerangka ulasan, baca kembali hasil evaluasi penulis. Setelah itu, cobalah membuat tesis yang sesuai dan susun kerangka ulasan yang mampu mendukung tesis tersebut. 2. Susun draft utama ulasan yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. 3. Revisi daftar ulasan sebelum diunggah. Penulis mengecek ada atau tidaknya kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tata baca. Menyusun makalah yang baru. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan judul. 3. Kumpulkan bahan referensi. 4. Baca referensi makalah dengan tema sejenis. 5. Menulis isi makalah secara sistematis. 6. Penambahan kutipan. 7. Sunting makalah. Terima kasih. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.